pada pagi hari ini mungkin khotbah ataupun pelajaran firman Tuhan agak tajam ataupun agak menyentuhkan, mungkin menyinggung perasaan Anda, tapi ini firman Tuhan saya sampaikan karena saya mengasihi engkau. Amen. So siapkan hatimu untuk digores oleh firman Tuhan, untuk dilukai jika perlu dilukai, tapi ini firman Tuhan, dan firman Tuhan untuk kita bertumbuh mengajar kita. Seperti dalam pertama di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 ini tentang firman Tuhan. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan, dan mendidik ke arah kebenaran. Saya ulangi, dalam 2 Timotius 3 ayat 18. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan, dan mendidik ke arah kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang yang mengabdikan diri kepada Allah akan dilengkapi sepenuhnya untuk melakukan segala kerja yang baik. Nah, firman Tuhan diberikan supaya kita dimampukan, supaya kita diberi petunjuk bagaimana menjadi orang Kristen, melakukan segala kerja yang baik. Termasuk hamba Tuhan, termasuk kita semua orang percaya. So, firman Tuhan itu diberikan mengajar kita, berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan, dan mendidik ke arah kebenaran. Supaya dengan demikian tiap-tiap orang yang mengabdikan diri maksudnya orang yang percaya dan mengikut Yesus, mengabdikan diri kepada Allah akan dilengkapi sepenuhnya untuk melakukan segala kerja yang baik. Yang pertama kita lihat sebelumnya adalah bagaimana Allah berurusan dengan orang Israel pada masa Old Testament. Karena firman Tuhan katakan bagaimana caranya Allah berurusan dengan mereka, menjadi example, menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Lumrah manusia. Topik kita pada bagian ini adalah lumrah manusia dan lumrah kehidupan. Human nature and a way of life. Begitu kira-kira tafsirannya yang saya paham. Lumrah manusia. Kita lihat dalam firman Tuhan, nanti saya akan elaborate lagi. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, aku ingin mengingatkan kamu bahwa nenek moyang kita berada di bawah awan, dan semuanya menyeberangi laut merah. Mereka semua dibaptiskan di dalam awan dan laut itu untuk menjadi pengikut Musa. Mereka makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama dari batu pejar rohani yang menyertai mereka, dan batu pejar rohani itu ialah Kristus sendiri. Pada masa Old Testament, solid rock itu ataupun batu pejar itu rupanya Kristus, tapi belum nama dan Kristus, tapi itulah Yesus Kristus, Allah yang ada sebelum sesuatu ada, pencipta alam semesta. Dan pada saat ini batu karang itu ataupun batu pejar itu ialah Kristus, tapi mereka belum tahu nama Kristus karena dia belum datang ke dunia ini sebagai manusia. Tapi dialah yang mengikut mereka sepanjang perjalanan. Dan batu pejar rohani itu ialah Kristus sendiri. Namun demikian, Allah tidak meredai kebanyakan daripada mereka, maka mayat mereka bergelimpangan di gurun. Mereka telah melalui baptisan, melalui laut, menjadi pengikut Musa, melihat semua mukjizat yang Allah lakukan. Tetapi dalam seterusnya ayat ini, namun demikian Allah tidak meredai ataupun tidak senang dengan kebanyakan mereka daripada mereka, maka mayat mereka bergelimpangan di gurun.
Semua ini menjadi contoh kepada kita supaya kita tidak ingin akan kejahatan seperti mereka dahulu, dan supaya kita tidak menyembah berhala seperti sebilangan daripada mereka. Telah tersurat, umat itu duduk untuk makan minum lalu bangkit untuk bersukaria. Perkataan bersukaria itu bukan just happy, tetapi mereka dalam bersukaria dalam atmosfer keduniaan. Itu ada bahasa saya tahu. Pleasure, holy pleasure. Bersukaria yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Worldly pleasure. Janganlah kita berkelakuan cabul seperti sesetengah mereka. Akibat perbuatan itu 23.000 orang mati dalam sehari. 23.000 mati sehari. Janganlah kita cobai Kristus seperti yang dilakukan oleh sebilangan daripada mereka. Akibatnya mereka mati di batu pulau berbisa. Janganlah kita bersungut seperti sesetengah mereka sehingga nyawa mereka dicabut mereka tahu. Semua yang terjadi kepada mereka merupakan suatu iktibar dan telah ditulis untuk menjadi amaran kepada kita yang hidup pada akhir zaman. Kita yang sekarang ini, sesiapa yang menyangka dirinya berdiri tegak, berhati-hati supaya tidak jatuh. Lumrah manusia yang tidak menghormati values Tuhan. Dalam cerita itu, kisah itu, lumrah manusia, human nature. Itulah Kristus katakan, you must be born again. Kamu harus dilahirkan kembali. Karena the old human nature harus born again. Inilah caranya lumrah manusia yang tidak menghormati values Tuhan. Yang kedua, kita lihat lumrah manusia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dilihat dalam perumpamaan anak yang sesat atau hilang, the prodigal son. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Jadi kisahnya adalah the prodigal son itu, anak yang hilang itu, yang telah mendapat harta bagian hartanya di bapaknya. Lalu dia meninggal rumah bapaknya, meninggal pelindungan ayahnya. Dia berkeliaran pesta orang, enjoyment, pleasure driven more than God's and the things of God. Dia pergi dengan nightclub, dengan romansa, dengan pelacur dan everything dalam dunia ini yang bertentangan tidak Tuhan. Dia bukan semuanya. Waktu dia ada banyak keuangan dia, bahagia daripada ayah dia. Kenikmatan sementara lebih daripada kebenaran hidup dan sesuatu yang kekal dan memuaskan jiwa. The prodigal son ini, lumrah manusia terlihat dalam prodigal son ini. Dia mau yang cepat, nikmat cepat. That is gone with the wind. Fast pleasure is gone with the wind. Emptiness pengunjungnya. Kita lihat setelah dia menghabisi semua harta benda yang bagiannya, berdesak. Inilah lumrah manusia dilihat dalam paradox of the prodigal son. Seperti Esau juga, sepiring kacang merah. Dia lupa akan firstborn birthright blessing yang seharusnya milik dia. Tapi oleh karena kelaparan, sangat kelaparan, dan lihat kacang merah sama kacang merah, digantikan saja, gantikan saja, let go semua first birthright blessing-nya. Ini birthright blessing ini termasuk berkat-berkat, termasuk kacang merah bukan sebenarnya. Tapi pada saat itu yang tidak kisah itu, yang penting dia isi perutnya dengan darah mahal. Dia jual birthright.
Inilah lumrah manusia bertentangan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, dia God is the stomach. Wow, bagaimana? Dia God is the stomach. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Itu terdapat dalam Filipi 3:19. So itulah lumrah manusia yang tidak menghormati Tuhan, yang dilihat di dalam kehidupan the prodigal son itu. Yang ketiga, kita lihat lumrah manusia dalam Alkitab. Lumrah manusia dalam Alkitab terlihat bagaimana Allah berurusan dengan orang Israel. Firman Tuhan katakan address orang Israel ini orang keras kepala. Keras kepala, tak perlu pakai jalan. Bukan maksudnya keras kepala adalah jadi stiff neck people. Tapi mereka adalah umat pilihan Allah. Tapi namun demikian mereka sangat keras kepala. Itulah 23.000 umat di satu hari. Kalau jemaat kita begitu banyak orang lain, itu cukup gedung ini, ya, ada beberapa padang di sana. So ini lumrah manusia yang bertentangan dengan Tuhan. Dalam bagaimana Allah berurusan dengan orang Israel, dan pelajaran itu apa yang terjadi yang mereka lalui menjadi example amanah bagi kita terima Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 30 ayat 51. You stubborn and stiff-necked people, still hardened and uncircumcised in your heart and ears. You are always actively resisting the Holy Spirit, as your forefathers were, so you are, and so you do. Ini dalam Exodus 33 dan 3 dan Stephenus refresh di dalam Kisah Rasul 7 ayat 21. Namun demikian Tuhan yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah buatan tangan manusia seperti kata Nabi. Langit tatapku dan bumi alas kakiku, rumah apakah yang hendak kamu bina untukku, dan di manakah tempat lehatku, firman Tuhan. Bukankah aku sendiri yang telah mencipta semuanya? Ini kisahnya adalah orang Israel. Kedegilan mereka, bagaimana Allah berurusan dengan mereka, sampai kepada Stephenus yang dilempar batu, tapi dia menurunkan Roh Kudus. Dia ulangi firman Tuhan dalam perjanjian lama mengenai mereka. Mereka selalu memberontak terhadap pimpinan Roh Kudus. Karena waktu nenek moyang mereka, nabi-nabi yang diutus Allah untuk menyedarkan orang Israel, semuanya dibunuh. Termasuk Yesus datang, mereka juga yang bertanggung jawab membunuh dia. Tapi sebenarnya mereka mengenapi semua nubuat tentang dia. So di sini Stephenus menegurkan mereka karena mereka bertentangan dengan Tuhan. Mereka selalu resisting the Holy Spirit, selalu memberontak terhadap Roh Kudus. Hanya keras kepala dan tidak bersunat hati dan telingamu, kamu sentiasa melawan Roh Kudus, sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyangmu. Nabi manakah yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Mereka membunuh nabi-nabi yang telah membuatkan kedatangan yang benar itu, yang kamu khianati dan bunuh. Kamu telah menerima Taurat Allah yang disampaikan oleh malaikat, tetapi kamu tidak mematuhinya. Apabila mendengar kata-kata ini, mereka sangat tersakit hati dan barang terhadap Stephenus. Akan tetapi Stephenus, dia dipenuhi Roh Kudus, lalu merenung ke langit dan melihat kemuliaan Allah serta Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, ini 3 contoh dalam Alkitab lumrah manusia yang bertentangan dengan Allah. Meskipun itu human nature, itulah Tuhan katakan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena
lumrah manusia Indonesia di luar Kristus, di luar Allah, bertentangan kehendaknya dan tidak sanggup melakukan menyenangkan Tuhan. Aplikasinya, penerapannya bagi kita, bagaimana hidup kita. Lumrah manusia dan lumrah kehidupan. Lumrah manusia kerap kali mengunjung. Lumrah manusia yang pertama aplikasinya bagi kita. Lumrah manusia kerap kali mengunjungi rumah asap, rumah hiburan, shopping malls, daripada ikut kebaktian di gereja pada hari Minggu. Kita bebas menyembah Tuhan, berkumpul. Kalau orang di underground church di China tidak senang, mereka dianiaya, dicari mana-mana mereka berkumpul. Kita sini 2 jam di gereja tidak sanggup, kemalasan, lumrah manusia, malas. Tapi kerap kali mengunjungi rumah asap hingga bangun pagi lambat ke gereja, tidak mau sudah. Kerap kali mengunjungi rumah penghiburan, shopping malls, daripada ikut kebaktian di gereja pada hari itu. Kerap kali boleh ada banyak masa mengurus kemajuan pribadi, boleh ada expenses, biaya untuk hal-hal pribadi, dan tidak kisahkan, tidak peduli pembelajaran kos pelayanan Tuhan yang juga memerlukan kos-kos pelayanan. Lumrah manusia yang kurang tepat sasarannya. Amen. Hari Minggu ada juga yang awal-awal dosayo. Tidak salah dosayo, tapi harus ada masa untuk ke gereja. Ini lumrah manusia. Shopping mall ada masa. Mau selawangi. Lumrah manusia kerap kali mengunjungi rumah asap, rumah hiburan, shopping malls, daripada ikut kebaktian di gereja dan pada hari Minggu. Kerap kali boleh ada banyak masa mengurus kemajuan pribadi, boleh ada expenses, biaya untuk hal pribadi, dan tidak kisahkan, tidak peduli pembelajaran kos pelayanan Tuhan yang juga memerlukan kos-kos pelayanan. Lumrah manusia yang kurang tepat sasarannya. Yang kedua, lumrah manusia seperti kisah dalam Prodigus, anak yang hilang itu. Waktu senang-senang tenggelam dalam cahaya nikmat dunia. Waktu senang-senang seperti anak yang hilang itu. The Prodigus, lumrah manusia. Waktu senang-senang tenggelam dalam cahaya nikmat dunia. Dan setelah menghadapi masalah dalam hidup, barulah ingat rumah bapaknya. Lumrah manusia, waktu senang-senang seperti orang Israel ketika di padang gurun dalam Kisah Rasul 7 yang saya terus refreshkan tadi. Waktu senang dan sehat-sehat, tidak tahu jalan ke gereja. Dan pada waktu sakit dan susah, barulah ingat hospital, barulah ingat Tuhan dan gereja dan pastor. Ini lumrah manusia. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan anugerah yang cukup kita. Gereja juga seperti rumah sakit, peranannya. Dan di sini kita sebarkan message penyelamatan, pemulihan jiwa. Peringatan dari firman Tuhan dan pelajaran dari bagaimana Allah berurusan dengan orang Israel dalam Old Testament dulu, dan kisah anak yang hilang itu, the prodigal son, adalah sesuatu peringatan untuk kita supaya jangan lupa kebaikan dan anugerah Tuhan kepada kita. Supaya dalam apapun keadaan situasi hidup kita, haruslah ada masa untuk Tuhan dan support untuk pelayanan Tuhan dengan berkat keuangan kita. Dan melihat hidup ini adalah peluang kesempatan untuk melayani Tuhan. Lumrah manusia, lumrah kehidupan harus senantiasa selaras dengan jalurnya kehendak Tuhan
dalam Alkitab, the Holy Scripture. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan dan mendidik ke arah kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang yang mengabdikan diri kepada Allah akan dilengkapi sepenuhnya untuk melakukan segala kerja yang baik.